Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah penyelesaian ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Arab. Di video kali ini kita akan membahas mengenai isim tafdil. Kita akan membahas isim tafdil secara mendalam. Oke, definisi dari isim tafdil. Isim tafdil adalah kata atau sifat yang menunjukkan lebih atau penting dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, itu kita mengenal tentang bentuk komparatif dan superlatif. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu yang disebut dengan isim tafdil, yang ya tidak berbeda jauh dengan ilmu komparatif dan superlatif. Dalam kitab nahwu, kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, definisi isim tafdil itu disebutkan adalah isim tafdil adalah sifat yang diambil dari fi'il untuk menunjukkan bahwa dua hal yang bersekutu dalam satu sifat yang sama, namun salah satunya lebih dibandingkan yang lain. Itu mengenai definisi dari isim tafdil. Isim tafdil ini dibagikan menjadi dua kategori, yaitu mudzakkar dan muannas, yang nantinya akan menyesuaikan wazannya. Wazan tafdil yang pertama adalah mudzakkar, itu mengikuti wazan af'alu. Jadi contohnya ada aqrabu artinya lebih atau paling dekat, lalu ajmalu artinya lebih atau paling indah, lalu ada ahsanu artinya lebih atau paling bagus. Lalu wazan tafdil yang kedua dari muannas itu mengikuti fu'la. Contohnya ada kubro artinya paling besar, ada husna artinya paling bagus, dan sughro artinya paling kecil. Yang menariknya ada tiga kata, ada tiga isim yang mereka mengikuti wazan af'alu, tetapi pemakaiannya hamzahnya itu dibuang, yaitu khairun, syarrun, dan habbun. Dan mengenai wazan dari isim tafdil mudzakkar, itu maknanya bisa lebih atau paling. Tetapi kalau misalnya dari muannas, itu maknanya hanya satu, yaitu paling. Jadi tidak bisa diartikan lebih. Lalu bagaimana cara kita membuat isim tafdil? Yang pertama kita ambil dulu kata dasarnya, misalnya dari kata kabirun, yang artinya besar. Jika membuat isim tafdil dengan wazan af'alu, maka cara mengubahnya adalah dengan menambahkan hamzah berharokat fathah sebelum kaf, lalu huruf kaf dirubah menjadi sukun, lalu huruf ba dirubah menjadi fathah, dan huruf ya dibuang, sehingga menjadi akbar, artinya lebih atau paling besar. Nah, jika membuat isim tafdil muannas dengan wazan fu'la, maka cara mengubahnya adalah dengan mengubah huruf kaf menjadi dhammah, lalu huruf ba menjadi sukun, lalu huruf ya dibuang, lalu huruf ro dirubah menjadi fathah, dan setelah huruf ro itu ditambah huruf alif bengkok. Jadi sebutannya kubro, yang artinya paling besar. Lalu syarat-syarat isim tafdil. Ini ada beberapa berikut. Yang pertama, dibentuk dari fi'il thulathi, bukan rubai, dan seterusnya. Lalu dari fi'il muthbat, bukan dari fi'il manfi. Yang ketiga, dari fi'il mutasorrif, atau yang bisa disorof. Yang keempat, dari fi'il mabni ma'lum, bukan majhul. Yang kelima, dari fi'il tam. Yang keenam, menerima untuk ditafdil atau dilebihkan. Karena lafadz mata itu tidak dapat dijadikan isim tafdil, karena mati itu cuma sekali, sehingga tidak ada yang dapat melebihi mati. Yang terakhir, syarat yang terakhir, tidak boleh dibuat dari lafadz yang menunjukkan warna, cacat, dan hiasan. Mengenai keadaan-keadaan isim tafdil, ahwal isim tafdil itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, terbebas dari al dan idhofah. Dalam keadaan tanpa al dan idhofah, isim tafdil wajib yang pertama mufrad, yang kedua mudzakkar, meskipun yang dibandingkan adalah perempuan, tasnya atau jamak. Contohnya, Khalid afdalu min Sa'id, wa Fatimah afdalu min Sa'idah, wa
hadani afdalu min hada. Itu contohnya. Keadaan yang kedua yaitu diawali dengan al. Jika isim tafdil sudah diawali dengan al, maka tidak boleh diikuti dengan min. Lalu wajib bersesuaian dengan yang sebelumnya dari sifat tasniyah dan jamaknya serta mudzakkar muannas. Contoh, wal afdalu hiyal fudla humal afdilani. Yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu idhofah kepada isim nakirah. Jika diidhofahkan kepada isim nakirah, maka wajib dalam keadaan mufrad dan mudzakkar serta dicegah penggunaan min. Contohnya, Khalidun afdalu min qa'idin wa Fatimatun afdalu min imra'atin. Hadani afdalu rijalaini. Yang keempat, diidhofahkan dengan ma'rifat. Jika diidhofahkan dengan isim ma'rifat, tidak bisa digunakan bersamaan dengan min. Boleh dengan dua perlakuan, selalu dalam keadaan mufrad dan mudzakkar. Contohnya, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Atau harus sesuai dengan sisi mufrad, tasniyah dan jamaknya serta mudzakkar dan muannasnya. Contoh, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Itu mengenai keadaan-keadaan atau ahwal dari isim tafdil. Ada 4 keadaan. Lalu isim tafdil ini ada beberapa catatan. Yang pertama, min tidak boleh didahulukan dari isim tafdil. Lafaz min beserta majrurnya tidak boleh didahulukan atas isim tafdil, sama perlakuannya seperti mudhaf ilaih yang tidak boleh didahulukan letaknya atas mudhaf, kecuali jika majrur dari min tadi berupa isim istifham. Contoh, mimman anta khairun. Dan yang kedua, perbedaan isim tafdil mudzakkar dan muannas. Wazan mudzakkar af'alu itu memungkinkan untuk dijadikan susunan idhofah atau juga na'at dan man'ut. Sedangkan wazan muannas fu'la hanya bisa dijadikan susunan na'at dan man'ut. Contohnya idhofah akbarul kutubi, artinya paling besarnya kitab. Contoh dari na'at man'ut at-tahlilul akbaru, yang artinya tahlil yang paling besar. Contoh lain, al-istighatsatu kubra, al-istighatsatul kubra, artinya istighatsah yang paling besar. Itu mengenai penjelasan secara ringkas tentang isim tafdil. Dan apabila ada kurangnya, jelas itu datangnya dari saya. Dan apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.